Assalamualaikum sahabatku. Saat ini saya mau berceramah kembali karena saya seorang mubalik, harus menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi teman-teman itu usahakan setiap hari menyiarkan kebaikan, menyiarkan wahyu dari langit supaya teman-teman menjadi berkah gitu. Jadi teman-teman berarti untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman itu harus bekerja untuk yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan bertanya ke teman-teman. Teman-teman sudah membuat senang hati Allah Subhanahu wa Ta'ala belum? Nah, yang Allah minta itu tidak banyak, hanya menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, guys. Jadi kalau teman-teman tidak menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana teman-teman berdoa, memohon, meminta, ya kan, minta rezeki, minta panjang umur, minta sehat walafiat, sedangkan teman-teman tidak pernah menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi teman-teman, konsep hidup itu adalah bagaimana kita harus menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat kebaikan setiap hari, menyiarkan kebaikan setiap hari di muka bumi ini. Itu namanya menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya teman-teman kamu di luar sana tidak berbuat dosa, teman-teman kamu di luar sana tidak maksiat. Jadi mengingatkan ke teman-teman yang lain di luar sana supaya tidak berbuat dosa, gitu. Itu Allah sangat suka. Jadi teman-teman bekerja dan menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pekerjaan yang sangat mulia, gitu guys. Jadi teman-teman jangan hari-hari itu mementingkan diri sendiri, gitu. Egoisnya sangat tinggi. Jangan itu. Jadi teman-teman harus bekerja untuk Allah dan menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi teman-teman harus berkata I love you God, I love you Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dilakukan. Jadi Allah pun akan mengatakan I love you too, gitu guys. Jadi kalau teman-teman tidak menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waduh, hidup ini tidak berarti. Jadi buatlah dirimu berarti untuk dirimu sendiri dan orang lain, gitu. Buatlah kepribadian kamu manusia yang berbudi luhur, selalu mengingatkan, selalu menyiarkan, ya paling tidak satu ayat ya kepada teman-teman kamu, ya kan. Itu biasa ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu hal biasa. Siarkan terus kebaikan di muka bumi ini. Senangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala always, gitu. Jangan tidak. Jadi teman-teman kalau bangun pagi, ya, wake up in the morning, harus thank you God, thank you Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kamu. Jangan selalu mengejar dunia. Boleh saja mengejar dunia, ya, tapi jangan bersekutu dengan dunia. Kalau teman-teman bersekutu sama dunia, itu Allah tidak suka. Karena musuh Allah adalah orang-orang yang mengejar dunia, sehingga tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep hidup dalam dunia ini harus menomorsatukan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pekerjaan dunia, ya. Manusia boleh ikhtiar, manusia boleh mencari nafkah, tetapi Allah yang menentukan arah langkahmu, gitu guys. Jadi semua rezeki di dunia ini sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, baru kau ikhtiar, baru kau mencari nafkah untuk keluargamu, gitu guys. Jadi kamu akan mendapatkan makanan yang halal, gitu guys. Kalau kamu tidak menomorsatukan yang Maha Kuasa, waduh, sehingga kamu mencari nafkah dengan segala cara, ya, yang Allah tidak suka. Jadi teman-teman harus menomorsatukan Allah dan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setiap langkahmu mencari nafkah di muka bumi ini, Allah akan merestuinya dan kamu akan mendapatkan hal
yang baik atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makanan itu akan menjadi darah dan daging untuk dirimu dan keluargamu. Gitu guys ya. Jadi jangan tidak kamu selalu waduh dunia di nomor satukan, jangan ya. Jadi di nomor satukan yang Maha Kuasa, karena Allah yang memberi dan Allah akan mengambil lagi itu harta yang kau miliki. Gitu guys, hanya dititipkan kepada dirimu, setelah itu diambil kembali. Kalau kamu dikasih rezeki yang banyak, itu tujuannya bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk teman-teman kamu di luar sana yang nggak makan, ya, yang susah atau orang-orang yang nggak mampu, kau bantu. Sehingga orang-orang yang nggak mampu itu mendoakan kamu untuk supaya kamu mendapatkan rezeki, dan rezeki itu untuk orang banyak, jangan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri akan binasa. Gitu guys. Jadi teman-teman selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang dibilang konsep hidup ini adalah ikuti perintah yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangannya itu Allah sangat suka. Gitu. Sudah perintahnya diikuti, larangannya belajar dari sekarang supaya jangan berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, konsep hidup adalah ikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangannya itu harus dinomorsatukan, ya. Jadi jangan kau mengatakan, aduh kalau saya nggak ngejar dunia nih saya nggak makan. Bukan itu, karena setiap langkahmu, arah langkahmu Allah yang menentukan. Nafas kamu, jiwa kamu, hidup kamu, semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman jangan merasa diri kita kayak Superman, ya, selalu terbang mencari nafkah di mana-mana. Itu salah. Jadi setiap langkahmu Allah merestui, menyertai kamu dimanapun kamu pergi. Gitu guys. Jangan kamu depresi, stres karena urusan dunia. Kamu nggak dapat, kamu stres, ya urusan dunia. Tidak. Karena manusia diwajibkan berusaha, tetapi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan arah kamu. Jadi berbuat kebaikan selalu harus menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak sendiri. Sehingga teman-teman akan sombong, akan merasa diri kita, saya berbagi ke orang lain ya. Wah, akhirnya sombong. Jangan. Jadi setiap berbuat kebaikan atau menyiarkan kebaikan di muka bumi ini, izin sama yang punya langit dan bumi, yang punya nafas, yang punya jiwa pada diri kamu. Baju kamu, tubuh kamu itu bagian baju, pasti kotor. Kau cuci baju itu, kau bersihkan baju itu, kau setrika baju itu, kau kasih minyak wangi baju itu. Nah itu tubuh kamu bagaikan baju yang kotor, sehingga baju kamu akan menjadi bersih. Gitu. Dan jiwa kamu kau bersihkan mulai dari detik ini. Karena apa? Maut, kematian datangnya tidak ada pemberitahuan. Wassalamualaikum. Bye. See you.